Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya belajar bersama Pak Lazu. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, di pembelajaran hari ini kita masuk di materi bab ketiga di semester kedua tentang aktivitas kebugaran untuk kesehatan. Di dalam materi ini, nanti kita akan mempelajari tentang memahami aktivitas kebugaran jasmani sesuai potensi diri kita sendiri, kemudian penerapannya dalam aktivitas kebugaran, dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk gerak. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu memahami aktivitas kebugaran sesuai potensi diri, di mana terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, A. Analisis potensi diri mengenai usia dan kondisi kesehatan dan lain-lainnya. Kemudian yang B, menentukan aktivitas yang sesuai. Yang C, menyesuaikan intensitas dan durasi. Kemudian yang D, konsultasi dengan profesional, yaitu bisa dokter ataupun pelatih. Oke, lanjut ke yang A, analisis potensi diri. Nah, tentunya sebelum kita melakukan aktivitas kebugaran, kita harus melihat usia kita karena kemampuan fisik seseorang cenderung menurun seiring bertambahnya usia dan kemampuan fisik seseorang tentunya berbeda-beda. Faktor usia dapat mempengaruhi kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, dan juga daya tahan. Lalu, tentunya kita harus melihat kondisi fisik kita ataupun kondisi kesehatan kita, di mana kondisi kesehatan saat ini mempengaruhi potensi fisik. Contohnya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau kondisi jantung dapat membatasi kemampuan fisik seseorang. Yang B, menentukan aktivitas yang sesuai. Nah, di sini kita telah melihat bahwasannya usia dan kondisi kesehatan seseorang berbeda-beda. Tentunya ini mengakibatkan bahwasanya menentukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh kita itu sangat perlu agar kita tidak terbebani dengan aktivitas fisik kita sendiri. Lanjut yang ke C, menyesuaikan intensitas dan durasi. Apa itu intensitas? Intensitas yaitu mengacu pada tingkat kesulitan atau kerasnya aktivitas fisik yang dilakukan. Semakin tinggi intensitas, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan dan semakin besar tantangan yang dihadapi. Intensitas dapat diukur dengan beberapa cara, seperti zona jantung, mengukur detak jantung saat melakukan aktivitas, kemudian penggunaan energi, mengukur jumlah energi yang dikeluarkan dalam satuan kalori atau joule. Kemudian ada rasa letih, mengukur tingkat kelelahan yang dirasakan saat melakukan aktivitas. Contohnya intensitas rendah, yaitu berjalan, stretching, ataupun pemanasan. Kemudian contoh dari intensitas sedang, yaitu berlari santai, bersepeda santai. Kemudian intensitas tinggi, berlari cepat, angkat besi, ataupun angkat beban. Kemudian durasi. Apa sih durasi itu? Durasi mengacu pada lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas fisik. Semakin lama durasi, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas. Durasi dapat diukur dalam satuan waktu seperti menit, jam, ataupun hari. Contoh durasi yaitu, adapun contoh durasi pendek, kita bisa melakukan aktivitas fisik selama 10-15 menit. Sedangkan durasi sedang 30-60 menit dan durasi panjang bisa 1-2 jam ataupun lebih.
Kombinasi intensitas dan durasi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan kebugaran dan kesehatan. Misalnya, aktivitas dengan intensitas tinggi dan durasi pendek dapat membantu meningkatkan kekuatan otot. Sedangkan aktivitas dengan intensitas rendah dan durasi panjang dapat membantu meningkatkan daya tahan. Kemudian yang D, konsultasi dengan profesional, yaitu dokter ataupun pelatih. Nah, tentunya agar menunjang keberhasilan kita dalam menjaga kebugaran fisik, tentunya kita harus banyak-banyak berkonsultasi kepada pakarnya. Konsultasi dengan dokter ataupun pelatih sebelum melakukan aktivitas fisik sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, menilai kondisi kesehatan, mengidentifikasi resiko, memberikan rekomendasi. Kemudian untuk pelatih, kita bisa konsultasi dengan membuat program latihan yang tepat, mengerjakan teknik yang benar, dan mengawasi kemajuan kita dalam melaksanakan aktivitas kebugaran fisik. Yang kedua, penerapan dalam aktivitas kebugaran. Terdapat 4 macam. Yang pertama, memilih aktivitas yang tepat. Yang kedua, merencanakan program kebugaran. Yang ketiga, memantau kemajuan. Dan yang terakhir, menyesuaikan program dengan kebutuhan. Kenapa sih kita harus memilih aktivitas yang tepat dalam melakukan aktivitas kebugaran? Jadi, pemilihan aktivitas kebugaran yang tepat sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan seperti penurunan berat badan, peningkatan kekuatan, atau peningkatan fleksibilitas. Yang kedua, mengurangi resiko cedera. Dalam berolahraga tentunya kita harus meminimalisir resiko cedera. Yang ketiga, motivasi. Aktivitas yang disukai dan sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi untuk terus melakukan aktivitas fisik. Kemudian, meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas kebugaran yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk meningkatkan energi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental, mengoptimalkan waktu dan energi. Kemudian, untuk yang kedua, merencanakan program kebugaran. Nah, tentunya kita harus merencanakan program kebugaran dalam melakukan aktivitas. Dalam merencanakan program kebugaran, perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan kebugaran. Tujuan kita untuk melakukan aktivitas itu apa? Kita harus tahu. Contohnya, tujuan untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan, peningkatan fleksibilitas, meningkatkan tinggi badan, dan lain-lainnya. Kondisi fisik dan kemampuan individu, ketersediaan waktu dan sumber daya, preferensi dan minat individu. Rencana kebugaran yang baik harus mencakup tujuan yang spesifik dan diukur aktivitas kebugaran yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan individu. Jadwal latihan yang realistis dan dapat diikuti, memantau kemajuan dan evaluasi hasil dengan merencanakan program kebugaran yang baik. Kamu dapat mencapai tujuan kebugaranmu dengan lebih efektif dan efisien. Oke. Yang ketiga, tentang memantau kemajuan. Nah, jadi, saat kita melakukan aktivitas kebugaran, tentunya kita ingin memantau kemajuan kita dalam aktivitas tersebut. Apakah ada kemajuan atau stagnan, ataupun malah mengalami penurunan. Jadi pentingnya memantau kemajuan dalam program kebugaran karena beberapa alasan. Yang pertama, tentunya meningkatkan motivasi. Apabila aktivitas yang kita jalankan itu mendapatkan hasil, tentunya meningkatkan motivasi kita.
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kekurangan. Apa sih kekurangan kita dalam melakukan kebugaran, latihan kebugaran? Kemudian yang ketiga, mengatur strategi. Dengan memantau kemajuan, kita dapat mengatur strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebugaran. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas. Memantau kemajuan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap tujuan kebugaran kita. Kemudian, mengevaluasi hasil. Memantau kemajuan dapat membantu mengevaluasi hasil program kebugaran dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Bagaimana cara memantaunya? Tentunya kita menggunakan pengukur parameter fisik. Seperti contoh, mengambil foto. Dengan memantau kemajuan, kita dapat meningkatkan efektivitas program kebugaran dan mencapai tujuan kebugaran dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, menyesuaikan program dengan kebutuhan aktivitas kebugaran yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk gerak. Jadi dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani terdapat beberapa macam gerak. Yang pertama ada gerak lokomotor, kemudian non-lokomotor, manipulatif, dan juga gabungan. Nah, apa sih gerak lokomotor? Gerak lokomotor yaitu gerak yang berpindah tempat. Seperti contoh kita berjalan, berlari, itu merupakan salah satu contoh dari gerak lokomotor. Kalau non-lokomotor yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Seperti contoh, kita melakukan aktivitas pemanasan dan yang ketiga yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif yaitu gerak yang menggunakan objek sebagai alat geraknya. Seperti contoh, kita menendang bola. Nah, objeknya yaitu bola ataupun kita memukul. Nah, jadi objeknya yaitu alat pukul tersebut. Dan yang terakhir yaitu gabungan. Gabungan yaitu merupakan salah satu gerak dari menggabungkan ketiga komponen gerak, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye.